Jadi capaian pembelajaran kita hari ini yaitu mahasiswa bisa menyebutkan dan menjelaskan macam-macam pengukuran konsumsi pangan secara umum, kayak gitu. Dan juga bisa menjelaskan jenis pengukuran konsumsi pangan di tingkat individu, gitu ya. Jadi yang pertama kita kemarin sudah bahas ya di akhir ya mengenai apa saja nih. Ini kan ada pengelompokan ya di sini. Terus apa aja nih macam-macamnya kalau dari diagram ini ya. Jadi ini kan ada yang dia nasional, rumah tangga, dan juga individu. Nah, individu di sini itu ada prospektif dan retrospektif gitu. Kalau retrospektif itu dia menggali konsumsi pangannya itu ke belakang. Gitu ya. Jadi yang kemarin, gitu yang ke belakang kemarin, 1 minggu kemarin, 6 bulan yang ke belakang, kayak gitu, 3 bulan ke belakang, kayak gitu. Sedangkan kalau prospektif itu dia menggali konsumsi pangan yang sekarang dan juga yang mau akan datang, kayak gitu ya, mau akan datang di sini. Maksudnya seperti besok, besoknya lagi, gitu. Nah, makanya di sini biasanya kalau food record sama D3 history itu dia bisa diisi oleh respondennya. Tapi sama penelitinya nih kita ya sebagai peneliti diharapkan untuk memberikan penjelasan mengenai instruksinya. Instruksi bagaimana cara memasukkan atau menulis makanan apa saja yang dikonsumsi. Gitu ya. Sedangkan kalau ini secara nasional ada neraca bahan makanan, jadi kita bisa lihat ekspor import kayak gitu, terus bagaimana kesediaan pangan kayak gitu ya di tingkat nasional. Jadi biasanya ini juga dibantu dengan data-data dari kayak Bulog, Kementerian Pertanian kayak gitu. Jadi ketersediaan pangan di nasional, ketersediaan pangan di suatu negara gitu. Sedangkan rumah tangga bisa menggunakan food recall, tapi beberapa juga bisa menggunakan ini juga ya, food recall untuk voice code juga ada. Gitu. Nah, jadi ini sudah saya kelompokin ya. Jadi ini sebenarnya berantakan kayak gitu ya. Ini sudah saya kelompokin, nah ya. Jadi ini nasionalnya neraca bahan pangan. Kalau kelompok di sini, kelompok itu ada dia masyarakat, ada juga yang kelompok dia seperti ini apa namanya, dia tinggal di satu apartemen, tinggal di satu kayak bukan apartemen sih, tinggal satu asrama itu juga ya, itu dinamakan kelompok kayak gitu. Jadi ini ada beberapa ya. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah food recall. Teman-teman masih ingat food recall itu yang gimana ya, 24-hour recall itu? Masih ingat nggak? 24-hour recall itu dengan istilahnya 24 hour kayak gitu ya, berarti 24 jam gitu. Berarti itu istilahnya apa? Kawan apa? 24-hour recall itu apa? Nanti for our recall itu apa? Apa 24 hour recall itu? Izin masuk, Bu. Ya. Metode merekam atau mengingat konsumsi pangan 24 jam kemarin. Iya, 24 jam ya, kayak gitu. Ini teman-teman dimohon untuk ini ya. Ini kan sebenarnya pelajarannya sudah pernah gitu. Dan ini hanya di review kayak gitu. Ini baru semester kemarin ya.
nilai status gizi, dan itu juga mata kuliahnya kan setelah UTS ya. Jadi teman-teman ya masih ada lah nemplok beberapa gitu ya. Dan ini merupakan basic, maksudnya ahli gizi itu yang digunakan untuk penilaian konsumsi pangan tuh ini kayak gitu. Jadi kalian tuh harus tahu kayak gitu ya. Jadi teman-teman, saya sedikit ini ya memberikan saran kayak gitu. Jadi walaupun misalnya Febia udah sering nih menjawab kayak gitu apa yang saya tanyakan kayak gitu. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwasanya oh ini Febia nggak boleh, Febia terus saja sebagai penyelamatnya kita kayak gitu. Jadi kalian juga harus berpartisipasi kayak gitu ya. Gitu. Nggak tahu nanti saya, yang penting saya memberikan saran ini terus kayak gitu ya. Nggak tahu sampai kapan kalian mau memberikan ini ya, memberikan jawaban kayak gitu. Karena ini kan untuk recall kalian ya, untuk recall pengetahuan kalian. Jadi food recall 24 hour recall tuh ya benar ya yang dibilang Febia ya. Ya. Maaf, Bu, share screen-nya nggak muncul. Ini yang lain muncul nggak? Nah, ini sudah, Bu, barusan. Jadi benar yang dibilang sama Febia tadi ya. Jadi dari namanya aja 24 hour kayak gitu. Jadi dia merecord ya gitu ya, merekam apa saja makanan yang dikonsumsi kemarin selama 24 jam. Jadi kalau kalian ingat tekniknya itu ya, jadi 24 jam itu dia bisa dari bangun tidur sampai dia tidur lagi. Ataupun bisa jadi dari misalkan dari jam 10, ya kalian mengambil datanya jam 10 pagi hari ini, terus mundur ke jam 10 pagi yang kemarin. Itu juga nggak apa-apa. Tapi itu harus disamaratakan. Jadi misalkan kalian dalam suatu kelompok penelitian. Jadi harus sama. Kalau satu pakai tekniknya dia ngambilnya dari mulai bangun tidur sampai tidur, yang satu itu dia yang jam 10 pagi tadi, terus ke belakang, ke 10 pagi yang kemarin tuh harus sama. Jadi mau ambil yang mana, kayak gitu ya. Nah, di sini dia kemampuan mengingat subjek. Nah, jadi kita tidak responden karena ini yang ke depan ya, jadi kita menilai konsumsi pangan yang ke belakang, salah kebalik ya, yang ke belakang kayak gitu. Jadi ini kita melihat kemampuan mengingat responden terkait makanan yang 24 jam yang kemarin kayak gitu. Jadi kita membantu responden untuk menggali ingatan terhadap makanan yang kemarin gitu ya. Jadi kita bisa membantunya tapi tidak apa ya, jadi tidak membantunya tuh maksudnya kayak misalkan ibu konsumsinya apa kemarin kayak gitu setelah bangun tidur gitu. Kemarin hari Minggu misalkan ibu konsumsinya apa kayak gitu, sarapannya ada ini Bu ya, sarapannya ada kopinya nggak Bu, itu nggak boleh seperti itu. Jadi kita hanya tanya ibu kemarin konsumsi pas waktu setelah bangun tidur apa ibu, jadi bukan mendikte ya, istilah mendikte responden itu tidak. Nah, ini prinsip utamanya ya, jadi responden diminta untuk menceritakan gitu ya. Nih ya, jadi prinsip utamanya tuh dia menceritakan, ya, jadi bukan dituntun gitu respondennya. Nah, ini bisa digunakan untuk tingkat individu, ini dia tingkat individu, juga rumah tangga bisa, masyarakat bisa ya. Jadi tadi 24 hour recall itu bisa untuk household juga atau rumah tangga. Nah, biasanya di rumah sakit ini bisa digunakan untuk assessment ya. Jadi ini kalau screening itu dia ada formnya sendiri ya. Jadi ini saya revisi. Jadi ini assessment-nya maksudnya. Kalau screening itu dia ada apa namanya? Ada formnya sendiri. Biasanya ditanya itu ada beberapa form ya kayak gitu. Jadi ada untuk anak kecil, ada yang dia untuk lansia, anak-anak kayak gitu. Jadi beda-beda gitu ya.
Nah, biasanya dia terkait berat badannya. Jadi dia ada menurun atau tidak selama beberapa bulan, kayak gitu terakhir. Terus nafsu makannya gimana, kayak gitu menurun atau tidak. Jadi ini untuk assessment ya. Terus selanjutnya ini langkah-langkahnya teman-teman juga pasti hafal ya, insya Allah ya. Yang pertama ketika kita recall, gitu ya, kita recall petugas menaikkan konsumsi pangan periode 24 jam yang lalu dan mencatatnya. Jadi ketika pertama kali, sebelumnya memang kita, yang pertama itu kita harus meminta izin ya, kayak gitu ya. Jadi ada inform konsennya sebelum kita melakukan interview. Jadi kira-kira si respondennya ini bersedia atau tidak menjadi responden penelitian kita. Terus kita menjelaskan, kalian recall-nya mau single atau multiple, kayak gitu ya. Misalkan kalian single, berarti kan cuma 1 kali doang ya interviewnya. Kalau kalian multiple gitu ya, 2 kali atau 3 kali. Jadi kalian sebelumnya memberikan info bahwasanya akan melakukan interview terkait konsumsi pangan ini selama 2 kali atau 3 kali. Nanti di akhir kalian janjian lagi mau ketemunya kapan, kayak gitu ya. Jadi di sini sesudah kalian meminta izin, kayak gitu ya. Terus habis itu kalian bilang kayak gitu, kalian ingin menilai konsumsi atau mencatat gitu ya, mencatat konsumsi pangan responden hari kemarin. Hari kemarin itu kalian sebutkan harinya. Jadi hari Minggu tanggal berapa? Karena setiap hari itu kan konsumsi pangan bisa jadi berbeda-beda ya, kayak gitu. Makanya ada kebiasaan kayak gitu ya, kalau kita misalkan menginterview responden, biasanya responden bilang, kalau pagi saya biasanya konsumsi kopi Mbak, jadi ada kata-kata biasanya. Padahal bisa jadi kemarin responden itu tidak mengonsumsi kopi. Jadi pentingnya kalian memberikan garis tebelnya untuk ada harinya, gitu, hari Minggu, tanggal berapa, supaya respondennya juga mengingat konsumsi makanan yang kemarin, bukan konsumsi makanan yang biasanya, gitu ya. Nah, di sini ada 2 form ya, gitu ya. Kalau di 24 hour recall ada quick list, ada formnya di bawahnya, kayak gitu. Jadi form quick list itu dia hanya menanyakan waktu dan makanannya saja. Nah, setelah itu kalian review, kayak gitu ya, Ibu, apa benar nih kemarin setelah bangun tidur paginya Ibu mengonsumsi ini. Oh iya Mbak, itu dibalas sama respondennya. Terus siangnya setelah Ibu sarapan, Ibu mengonsumsi buah nih Bu. Benar atau tidak Bu? Kayak gitu. Jadi mereviewnya kalau bisa itu jangan langsung semua sampai malam gitu ya. Mereviewnya tuh kalau bisa satu waktu makanan dulu gitu, supaya ibunya juga mengingat-ingat kembali nih, kira-kira benar nggak saya konsumsi yang kemarin tuh seperti ini gitu. Jadi nanti kalau ada tambahan ya sudah, kita sebagai peneliti menambahkan gitu ya. Setelah mereview kayak gitu, nanti kita tinggal menuliskan di bawah. Kalau di bawah di form yang kalian ingat itu, di form yang di bawah tuh tabelnya. Jadi ada waktu, ada makanannya, ada menunya, ada daftar bahan makanannya, ada ininya, maksudnya perintilannya, gitu. Misalkan pecel. Nah, di situ ada toge, ada sayur bayam, gitu. Terus habis itu dia ada pengolahan, ada kalau makanan kemasan kayak gitu ya, ada apa sih namanya? Ada namanya gitu ya, ada nama makanan kemasannya atau minuman kemasannya kayak gitu. Terus nanti ada URT. Kita kalau misalkan habis quick list-nya tadi di review sudah benar gitu. Nah, di makanan pagi ya gitu kita tinggal menuliskan nih, misalkan makanan pagi itu nasi, terus habis itu dia pecel, terus lauknya dia telur gitu. Terus kalau kita baru nanya nih, Ibu paginya makan nasi Bu ya, kayak gitu. Nasinya kira-kira berapa Bu ya, kayak gitu. Kita sambil memperlihatkan ukuran URT, buku foto makanan boleh, gitu ya. Di URT itu kan ada centong, ada piring, ada sendok, kayak gitu.
Ibu kira-kira makanannya berapa Bu ya nasinya? Atau kita langsung buka buku foto makanan yang ada gambar nasinya. Ibu seberapa konsumsinya? Atau mungkin kalau tidak ada gambarnya, nah kalau ibunya misalkan bilang sendok Mbak, kayak gitu 3 sendok aja. Nah kalian tinggal tulis sesuai dengan ukuran rumah tangganya. Oh ibunya 3 sendok makan, gitu ya. Jadi teman-teman harus agak hati-hati ya gitu ya terhadap ukuran sendok ya gitu ya. Biasanya kan kalau responden hanya bilangnya saya 3 sendok aja Mbak gitu. Ini 3 sendoknya apa nih? Sendok makan atau sendok teh? Gitu. Tapi kita nggak boleh asumsi bahwasanya nasi, kalau nasi kan pasti sendok makan ya gitu. Jadi tetap kita harus menanyakan ini sendoknya sendok apa nih, sendok makan atau sendok teh. Habis itu setelah kita selesai, kayak gitu ya, setelah kita selesai, kita sampai URT aja ya, ketika menanyakan ke responden, sampai ke URT aja. Kayak gitu. Nah, setelah itu baru kita konversinya ke gram. Gitu. Jadi setelah sampai URT ya, setelah sampai URT, gitu, kita review lagi sebenarnya ya, review lagi bener atau enggak nih, kayak gitu, makanan paginya, terus habis itu snacknya, makan siang, snack, makan sore, dan pokoknya sampai semuanya kita review, bener atau tidak, gitu. Ada yang keskip atau tidak, kayak gitu. Setelah selesai, habis itu kita cleaning. Jadi cleaning itu dia melihat data-data. Kalau cleaning itu kan nggak cuma 24 hour recall-nya ya, tidak hanya formulir 24 hour recall-nya, tapi cleaning semua kuesioner, data-data responden. Kira-kira tadi kita salah centang nggak sih? Kayak gitu. Nah, kita cleaning, terus habis itu kita mengkonversi nih ke gram, gitu ya. Kalau di buku foto makanan itu kan sudah ada estimasinya ya. Jadi kalau misalkan respondennya ini kalian misalkan membuka buku foto makanan dan menunjuk, gitu. Misalkan respondennya menunjuk, oh ini Mbak saya ukurannya segini. Kalian bisa langsung menuliskannya ke dalam bentuk gram. Jadi maksudnya URT-nya tetap ditulis, tapi langsung konversi ke gram gitu, biar agak meringkas pekerjaan kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak ada di buku foto makanan kayak gitu ya, misalkan nasinya ternyata dia 3 sendok, nanti kalian konversi sendiri ke gram. Oh 1 sendok itu kalian cari 1 sendok itu dia berapa gram nih? Oh 15 gram. Nah, berarti dikalikan 3 45 gram. Jadi dikonversi semuanya ke dalam bentuk gram. Nah, setelah itu kita menganalisis energinya. Jadi yang ini tadi dimasukkan ke Nutrisurvey, gitu ya. Jadi sudah masih ingat ya praktik Nutrisurvey ya. Jadi dimasukkan ke Nutrisurvey. Kalau bahan makanannya nggak ada, kita bisa borrowing, ya bisa pinjem nih, itu database-nya ke ke negara lain. Jadi bisa ke Singapura, bisa ke Malaysia, ataupun pakai USDA, itu database-nya. Setelah itu kita membandingkan AKG-nya, gitu ya. Bisa membandingkan dengan AKG atau bisa membandingkan dengan kebutuhan. Gitu. Kalau berdasarkan kebutuhan, maksudnya kebutuhannya menggunakan rumus Harris-Benedict misalkan. Nah, kita membandingkannya pakai itu. Jadi ini berdasarkan ini aja ya, berdasarkan dia sehat atau tidak gitu misalkan. Gitu. Kalau sakit berarti untuk persen makronutriennya disesuaikan dengan keadaan dia sakit. Gitu ya. Jadi ini pakai rumus Harris-Benedict atau misalkan dia pakai yang AKG. Jadi dibandingkan, dianalisis pakai SPSS gitu ya. Untuk lebih mudahnya gitu ya membandingkannya, kita nggak manual nulis satu-satu. Gitu. Misalkan responden kita ternyata 100 gitu kan, nggak mungkin kita manual satu-satu gitu ya, akan memakan waktu. Gitu. Nah ini juga tadi ya tahapan food recall. Jadi tadi quick list, terus dia mereview. Tadi sudah saya bahas ya, mereview gali konsumsi pangan. Jadi kita tidak menuntun, tapi kita menggali. Nah untuk memudahkannya, kita bisa menanyakan aktivitasnya juga. Misalkan hari Minggu kayak gitu. Bapak kemarin ada ini nggak Pak, ada olahraga gitu nggak Pak, kayak gitu. Oh iya ada Bu, kayak gitu. Nah setelah olahraga kira-kira ada konsumsi nggak Pak, atau selama olahraga ada konsumsi apa gitu Pak, kayak gitu. Jadi kita bisa mengingatkan aktivitasnya, entah itu pas waktu kerja, gitu, ataupun pas waktu weekend ya, gitu, hari libur, gitu. Hangout atau pas waktu olahraga, kita bisa mengingatkan. Terus ini tanyakan rincian konsumsi pangan sesuai quick list.
Jadi ini yang tabel yang di bawahnya itu ya. Jadi ini dia yang melihat detail bahan makanan. Misalnya menunya pecel tadi ya. Oh ini isi pecel tuh apa saja, terus dia URT-nya berapa. Terus habis itu review lagi. Jadi reviewnya 2 kali ya. Review pas waktu di quick list, jadi di form quick list-nya sama review di bawahnya, tabel yang bawah kayak gitu. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi kelebihannya dapat digunakan pada subjek yang buta huruf karena yang mengisi itu adalah penelitinya gitu, atau enumeratornya. Relatif murah dan cepat kayak gitu, dapat menjangkau sampel yang besar gitu ya, karena kan dilakukan berkelompok ya, biasanya beberapa orang gitu ketika survei, dapat dihitung asupan energi dan zat gizi sehari-hari. Jadi kalau kita cuma single 24-hour recall, nah itu hanya untuk menganalisis rata-rata konsumsi. Kalau kita ingin menghubungkan dengan resiko kesehatan atau resiko kekurangan atau kelebihan gizi, kita menggunakannya metodenya itu multiple 24-hour recall. Jadi 2 hari, 2 days, kayak gitu ya, 1 weekdays, 1 weekend. Kalau 3 hari, 2 weekdays, kayak gitu ya. 2 yang dia hari kerja, 1-nya dia hari libur. Dan jangan lupa dilakukannya itu tidak berurutan harinya ya. Jadi dia tidak konsekutif. Jadi misalkan 2 hari, kayak gitu ya, Sabtu Minggu, kayak gitu. Kita interviewnya misalkan kita nggak boleh ngambil yang hari, bukan waktu interviewnya ya, maksudnya waktu recall-nya ya. Jadi kita nggak boleh ngambil Jumat Sabtu. Kayak gitu. Kalau Jumat Sabtu berarti kita interviewnya Sabtu sama Minggu gitu kan ya. Jadi nggak boleh berurutan. Terus negatifnya dia sangat tergantung pada daya ingat subjek, gitu ya, karena mungkin lupa gitu ya. Kita juga masih muda kayak itu biasanya juga lupa, apalagi kalau misalkan kita menginterviewnya tuh yang udah agak sepuh gitu ya, yang udah lansia gitu. Itu pasti ingatannya juga nggak ini apa namanya, kadang ingat, kadang enggak gitu. Terus yang kedua perlu tenaga yang terampil. Makanya ada training gitu ya. Sebelum turun lapang itu harus ada training dan menyamakan persepsi ya. Training sama trial. Trialnya kita ke lapangan kayak gitu ya. Tapi enggak ke respondennya, tapi ke apa namanya? Yang kategorinya ya, yang kategori siapa selain kata kategori itu ya, karakteristik ya, yang karakteristiknya dia sama kayak responden. Jadi misalkan kita respondennya itu anak sekolah di sekolah A gitu misalkan. Nah, pas waktu trialnya kita juga ke responden tapi ke anak sekolah B. Jadi karakteristiknya sama gitu dengan respondennya. Jadi training sama trial itu tujuannya beda-beda ya. Kalau training itu dia untuk menyamakan persepsi juga. Gitu. Kalau trial itu kita akhirnya bisa tahu nih berapa lama ketika menginterview kayak gitu. Terus kira-kira masih ada nggak sih ini yang salah dengan kuesionernya ini? Masih ada nggak sih yang bagian-bagian yang ini ternyata dibingungkan nih sama respondennya? Terus yang ketiga adanya the flat slope syndrome. Jadi ini terjadi pada orang yang terlalu kurus dan terlalu gemuk kayak gitu ya. Jadi ketika ditanya misalkan orang yang dia misalkan underweight gitu. Akhirnya dia menyampaikan kalau dia makannya tuh banyak. Padahal ternyata makannya itu sedikit gitu faktanya. Kalau orang yang gemuk, dia nanti menginfokannya makanannya tuh dia sedikit ya gitu. Padahal ternyata banyak. Nah, itu the flat slope syndrome ya. Terus yang keempat, tidak dapat diketahui distribusi konsumsi individu bila digunakan untuk keluarga. Karena ini untuk individu ya, jadi bukan untuk household. Jadi kita tidak tahu ketersediaan pangan atau kecukupan pangan di tingkat keluarga. Nah, ini alat-alat yang digunakan. Jadi ada buku foto makanan, ada food model, kayak gitu ya. Jadi ini food model itu jadi yang paling efektif digunakan itu adalah buku foto makanan. Kalau kita ke lapangan. Tapi kalau kita misalkan recall-nya itu pas respondennya datang ke kita,
kayak gitu ya, ataupun mungkin kita konsultasi gitu ya, ada konsultasi atau konseling. Nah, biasanya menggunakan food model karena ini lumayan banyak ya, dan juga berat kalau lengkap kayak gitu. Jadi yang digunakan bisa buku foto makanan atau foto makanan yang lembaran kayak gitu ada juga. Nah, URT-nya ini kayak gitu. Nah, sebenarnya di buku ini ada URT-nya juga kayak gitu. Tapi bisa jadi kita sebelum ke lapangan kita survei. Kira-kira ini ada URT nggak sih, ukuran rumah tangga yang ternyata beda kayak gitu atau unik digunakan di ini di apa namanya di daerah ini kayak gitu. Misalkan nih ya, misalkan ternyata kalau di Korea itu kan konsumsi makan biasanya seringnya pakai sendok kayu ya, gitu. Tentunya kalau sendok kayu itu dia kalau nasi gitu ya, sendok kayu sama sendok biasa, sendok makan biasa gitu, bisa jadi ukuran gramnya berbeda. Jadi kita harus tahu kira-kira mereka nih seringnya menggunakan URT yang apa, ukuran yang apa. Ada yang unik nggak sih? Kalau sama aja ya udah gitu, kita bisa beracuan ke buku foto makanan. Ini ya instrumen 24-hour recall-nya. Jadi ini untuk quick list-nya. Jadi ini untuk quick list ya, yang ini, terus habis itu yang ini untuk secara lengkapnya. Jadi mereknya apa, URT-nya berapa gitu ya. Jadi terus komposisinya apa gitu ya. Dari tadi menunya pecel, komposisinya apa saja. Ini contoh. Oh, ini URT-nya gitu ya. Ini URT, contoh URT-nya. Terus ini kesalahan yang sering terjadi ya. Kalau responden itu biasanya melaporkan identitasnya itu tidak sesuai kayak gitu. Melaporkan identitas maupun misalkan kalau identitas maksudnya seperti umur gitu ya. Karena kan kita harus tahu ya kalau rumusnya Rice Benedict itu kan ada umurnya, atau AKG pun juga ada umurnya gitu ya. Jadi informasinya juga harus sesuai kayak gitu. Ataupun misalkan respondennya melapor makanannya tuh terlalu dikurang-kurangin, terlalu dilebih-lebihin, kayak tadi the flat syndrome tadi ya. Terus untuk wawancara itu biasanya responden tidak ingat makanan yang dikonsumsi. Oh, ini masih responden ya, ini ya. Ini responden dia nggak ingat. Gitu ya, kata dia, ini apa ya makanannya? Ini minusnya ya. Makanannya pagi kemarin apa ya? Terus kalau wawancara itu dia mengabaikan porsi, gitu ya. Jadi makanya kita perlu namanya survei pasar. Gitu. Jadi kira-kira di pasar itu ataupun di sekitar daerah responden yang kita ambil kayak gitu ya. Ini ada apa aja sih di sini kayak gitu. Misalkan bakso, oh bakso itu di sini tuh sebagian besar dia ada sayurannya nggak sih kayak gitu. Atau ternyata cuma bihun aja kayak gitu. Terus dia baksonya ukurannya apa saja ya kayak gitu, bisa survei pasar kayak gitu. Tidak meningkatkan konsumsi suplemen. Jadi misalkan kalau ibu hamil gitu ya lupa, kita tanya, nah di formulir itu belakangnya itu ada formulir ini ya, formulir suplemen kayak gitu ya. Jadi ibu konsumsi suplemen zat besi atau tidak, asam folat atau tidak. Gitu. Karena kan untuk ibu hamil kebutuhan zat besi itu kan ada tambahannya ya, jadi energi dan lain-lain, makronutrien dan mikronutrien itu dia ada penambahannya gitu. Per trimester itu ada yang beda, ada yang sama gitu ya, trimester 1, 2, 3 gitu. Terus tidak benar dalam mencatat jenis makanan yang dikonsumsi. Jadi misalkan dia tadi ya kayak mie gitu ya. Mie-nya ternyata kita nggak lupa nanya, oh ini mereknya apa nih, mie sedap atau Indomie kayak gitu. Karena kan pasti dia kandungan zat gizinya berbeda ya. Kalau kalian misalkan cek nih, gramnya pun bisa jadi berbeda nih. Indomie berapa nih? Misalkan 75 gram. Oh, mie sedap ternyata dia 80 gram. Terus zat gizinya juga berbeda. Jadi harus ditanyakan. Jadi harus hati-hati ketika menanyakan minuman atau makanan kemasan. Jadi memang beda-beda ya. Jadi jangan disamakan, oh ini susu palingnya susu ultramilk nih. Kayak gitu. Jadi harus ditanya. Gitu. Terus ini kesalahan dalam estimasi. Estimasi itu dia kalau waktu mengkonversi gitu ya, ke gram ke
ke gram, si URT ke gram, jadi ada kesalahan. Jadi di pas waktu training gitu ya, itu kalau bisa kalian sebagai peneliti, pas waktu training enumerator, itu kalian sudah memberikan database juga. Misalkan satu sendok makan itu dia gramnya itu 15. Satu sendok teh itu dia 5 gram. Terus misalkan satu sendok sayur itu dia berapa gram. Itu harus ada acuannya. Ini ya, cara meminimalisirnya, yaitu dia bisa training enumerator, yang tadi ada training, ada trial, ada survei pasar, kayak gitu. Jadi tujuannya ya, menyiapkan persepsi, trial atau try out, kayak gitu ya. Jadi dia uji coba, kayak gitu. Yang karakteristik respondennya itu sama, gitu ya. Terus selanjutnya dia survei pasar lokal, jadi supaya untuk porsinya, untuk jenis bahan makanannya, nah, atau untuk penggunaan URT-nya yang unik gitu ya, yang dia beda dengan tempat responden lainnya, tempat yang lain gitu. Jadi bisa menggunakan survei pasar juga gitu. Nah, ini jadi pas waktu kita berkunjung, jadi tetap harus ingat waktu ya ketika berkunjungnya gitu. Jadi kalau mau dia 2 kali juga recall kayak gitu harus janjian, disesuaikan sama waktu kosong responden kayak gitu. Tapi yang harus diingat gitu ya, karena kan kita kalau peneliti itu kan dia harus waktunya jelas ya, maksudnya itu kan harus ada timeline-nya kayak gitu. Oh, ternyata responden ini kita sudah janjian, kok diundur, gak diundur. Berarti dia masuk ke responden yang kriteria eksklusi, dia harus dikeluarkan. Karena nantinya kita nggak ini takutnya itu kita stagnan sama responden satu ini, akhirnya kita terhambat gitu untuk mendapatkan responden lainnya. Gitu. Jadi tetap kita harus sesuai sama timeline. Oh, timeline untuk interview kita 2 minggu. Nah, ibunya ini ternyata kok diundur-undur sampai minggu kedua. Gitu. Padahal kita selesai interviewnya ini minggu kedua. Udah berarti di-exclude. Kita cari responden lainnya. Ini ya, jadi kita bisa exclude juga. Gitu. Harus saling menghormati ya sama sosial budaya setempat juga. Gitu. Terus selanjutnya food record. Nah, food record itu ada 2, weighing sama estimated. Nah, ini kalau kita lihat dari namanya aja kita sudah tahu ya. Kalau weighing itu berarti dia harus diukur. Kalau estimated itu cuma di perkiraan aja, dikira-kira aja itu berapa. Gitu ya, kayak food recall itu kan dia nggak diukur ya. Jadi dikira-kira aja gitu. Nah, ini kalau weighing berarti dia diukur. Nah, ini kan sistemnya food record itu kan bukan yang kemarin-kemarin ya. Jadi ini terus misalkan besok gitu, besoknya lagi gitu. Ini maksimal 7 hari. Jadi 3 sampai 7 hari ya kalau record itu, dan kalau bisa diisi sendiri oleh respondennya. Jadi ini itu dia diukur sendiri sama respondennya. Nah, kalau weighing itu diukurnya tentu sebelum makan sama sudah makan. Nah, kalau weighing sama estimated ini memang yang lebih berat nih weighing, karena dia kan diukur ya sebelum sesudah, kalau ada sisa berarti nanti diukur lagi, terus berapa total yang dimakan, kayak gitu. Jadi ini perlu komitmen dari respondennya. Gitu ya, karena 3 hari sampai 7 hari itu kan nggak lama ya kalau misalkan untuk ngukur-ngukur makanan, apalagi kalau misalkan kita makanan di luar nih, kayak gitu. Jadi kita harus menyediakan timbangan juga kayak gitu. Kalau estimated juga walaupun makan di luar juga harus terhitung gitu ya, harus dihitung. Harus misalkan makan spaghetti gitu ya, spagettinya berapa piring ya atau berapa sendok ya, kayak gitu. Nah, ini langkah estimated food record ya. Jadi dia diperkirakan. Jadi yang pertama peneliti atau pengumpul data menjelaskan cara-cara pengisian formulir. Karena yang mengisi nanti kan respondennya. Jadi harus dijelaskan bagaimana cara mengisinya. Gitu. Kedua, responden mencatat.
Yang kedua, responden mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi, termasuk makanan selingan dan jajanan. Jadi yang dia dikonsumsi di rumah ataupun konsumsi di luar. Gitu. Terus ini responden diminta untuk menuliskan waktu makan, bahan-bahan makanan. Jadi seperti food recall kayak gitu ya. Jadi dia ada menunya, ada bahan-bahan makannya apa saja, kayak gitu. Ada mereknya juga, kayak gitu. Ada URT, ada gramnya juga. Gitu. Terus yang selanjutnya setelah data dari responden terkumpul, peneliti atau pengumpul data menerjemahkan. Jadi diterjemahkan kayak gitu ya. Ini kan karena estimated ya, kayak gitu. Jadi peneliti yang mengkonversi gitu ke dalam bentuk gram. Jadi responden hanya sampai estimasinya ke URT saja, ke ukuran rumah tangga, berapa sendok, berapa centong, berapa piring, berapa gelas gitu. Yang selanjutnya ini ya terakhir ya menganalisis sesuai nggak sama kebutuhannya kayak gitu, apa yang dikonsumsinya kayak gitu ya. Jadi ini bisa menggunakan 24 hour recall juga. Jadi sehari dia food report-nya itu berapa kalori gitu yang dikonsumsi gitu. Makronutriennya berapa, mikronutriennya berapa gitu. Nah, ini pelaksanaannya bisa 3 hari ataupun bisa sampai 7 hari ya. Jadi tergantung tujuannya. Dia mau lihat kebiasaan, gitu yang lebih bagus ya 7 hari. Tapi itu tergantung sama peneliti ya. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya estimated food report ya. Kelebihannya dia menyediakan data secara kuantitatif, gitu, sehingga jumlah asupan zat gizi responden dalam sehari dapat diketahui. Jadi ini kuantitatif ya, dia bukan kayak FFQ yang dia kualitatif. Gitu. Terus yang kedua, data yang dihasilkan dari metode food report cukup detail secara waktu, malam, jenis, gitu ya, sampai ke gramnya. Gitu. Terus dapat mengurangi bias yang disebabkan karena keterbatasan ingatan. Karena kan dia dilakukan oleh responden sendiri. Dan waktunya tuh hari ini, besoknya lagi. Jadi nggak yang kemarin. Nah ini akhirnya dia karena dilakukan sendiri oleh responden, jadi ini bisa bisa banyakkan gitu ya respondennya. Gitu. Terus yang keenam, hasil yang diperoleh cukup akurat jika responden menuliskan data konsumsi yang secara teliti. Makanya kita perlu komitmen gitu ya dari respondennya. Jadi supaya tidak ngasal gitu ketika menuliskan apa yang dimakan gitu ya. Kekurangannya tidak cocok untuk buta huruf karena diisi sendiri ya oleh responden, membutuhkan waktu yang cukup lama, sampai 3 sampai 7 hari kayak gitu ya. Habis itu juga belum ini juga penelitinya mengkonversi ke gram juga ya kayak gitu. Nah, ini ya perlu komitmen kayak gitu ya. Membebani responden, jadi kalau menuliskan makanan, minuman yang dikonsumsi kayak gitu. Jadi ya memang membutuhkan komitmen tuh karena memang susah ya kayak gitu. Terus yang terakhir keakuratan data tergantung kejujuran responden gitu ya. Nah, ini kuesionernya, jadi waktu makan, nama hidangannya, bahan makannya apa saja, cara pengolahan. Cara pengolahan itu penting untuk melihat misalkan dia ada pengolahan yang pakai minyak kayak gitu ya. Jadi kan kemarin kita sudah belajar juga ya. Jadi estimasi penggunaan minyak itu juga kayak gitu. Terus konversi bahan mentah, bahan matang itu juga bisa diketahui dari cara pengolahan kayak gitu ya. Terus URT-nya berapa? Terus nanti dikonversi, kalau ini dikonversi oleh peneliti atau enumeratornya. Nah, ini sumber biasnya dari estimated food record ya. Jadi juga ada yang sama gitu ya dengan recall, gitu, per hour recall. Jadi kesalahannya itu biasanya ke porsi, kayak gitu ya. Di porsi segini itu maksud dari responden, misalkan ya, dia menuliskan URT, kayak gitu ya, setengah piring, kayak gitu. Ini setengah piringnya kayak gimana nih ya?
piringnya piring kecil atau piring besar. Jadi itu biasnya, bias dari penelitinya tuh kayak gitu. Nah, ini kesalahan-kesalahannya ya untuk mengumpul data. Jadi URT-nya tadi ya, URT porsinya tadi. Jadi ini cara menguranginya bisa meningkatkan kemampuan pengumpul data dalam melakukan estimasi ukuran rumah tangga ke dalam bentuk gram gitu. Tapi juga bisa menanyakan ya. Jadi bisa ditanyakan, Pak ini piringnya kira-kira piring yang seberapa Pak ya? Kayak gitu supaya untuk mengurangi bias gitu. Yang kedua, kesalahan persepsi kayak gitu ya, memahami hidangan bahan makan yang ditulis oleh responden. Jadi misalkan apa ya, kesalahan hidangan gitu, misalkan respondennya hanya menulis bakso gitu aja ya, bakso gitu. Ternyata respondennya ini enggak, coba ini ya. Ya contohnya bakso aja lah ya, bakso gitu ya. Kalau dia berpikirnya oh bakso itu paling isinya lengkap gitu ya. Dia ada pentol yang baksonya itu ada mie-nya, terus dia ada sayur-sayurannya kayak gitu. Nah, ternyata respondennya ini dia berpikir kalau bakso ini dia hanya pentol sama yang dia konsumsi pentol sama ininya apa? Mie-nya saja kayak gitu. Ini juga diakibatkan karena respondennya itu nggak ngisi data bahan makanannya. Misalkan respondennya hanya mengisi menunya saja. Cuma mengisi bakso, cuma mengisi pecel, cuma mengisi mie ayam. Gitu. Jadi dia tidak menuliskan detailnya gitu. Baksonya misalkan pentol itu baksonya ya. Kalau saya biasanya bilangnya pentol ya. Pentolnya dia berapa biji. Terus mie-nya tuh mungkin berapa sendok kayak gitu. Jadi nggak menuliskan seperti itu juga kesalahan di respondennya ya. Terus untuk responden kesalahannya itu dia tidak melaporkan semua makanan gitu karena banyak juga ya. Jadi dia hanya melaporkan seadanya gitu. Makanya ini perlu kerjasama sama komitmen ya. Gitu. Yang kedua salah dalam menentukan atau menggunakan URT. Dia misalkan centongnya nasi ya, contohnya nasi. Centongnya kan ada kalau di buku foto makan tuh ada centong magicom, ada centong biasa ya, kayak gitu. Nah, respondennya ini bilangnya satu centong biasa, padahal satu centongnya itu satu centong rice cooker. Biasanya kalau centong rice cooker itu kan ya yang datar gitu ya. Jadi kan beda ya gramnya gitu. Jadi di sini juga sudah dijelaskan di awal, ya Bapak nih tolong disesuaikan URT-nya dengan URT atau ukuran rumah tangga yang ada di Bapak. Gitu. Misalnya kalau menggunakan piring, kalau piringnya segini ditulisnya piring yang ini Pak. Terus selanjutnya yang terakhir untuk yang menganalisis zat gizi. Jadi kalau tadi ya di awal tidak semua respondennya itu menuliskan makanan, akhirnya pas waktu analisis zat gizi juga tidak sesuai sama ini yang dikonsumsi. Karena kan kita hanya ini ya memasukkan atau menganalisis apa yang ditulis oleh responden. Gitu. Terus komposisi nilai zat gizi dapat berbeda-beda. Gitu. Misalkan yang tadi ya, jadi di situ nulisnya mie gitu ya, mie goreng gitu. Tidak dituliskan kemasannya. Jadi kan yang menganalisis zat gizi bingung ya, ini mie-nya mie apa? Mie sedap sama mie goreng tentu dia beda gitu ya zat gizinya. Atau mungkin dia ada mie yang lain, mie gagal gitu kan susah juga ya gitu, kalau nggak dicantumkan. Jadi ini dia harus punya standar resepnya ya. Ataupun kalau misalkan standar resep itu misalkan dia tidak ingat gitu ya. Kalau kemarin kita sudah membahas juga. Jadi standar resep itu kita buat ketika respondennya itu tidak ingat apa daftar bahan makanan yang dikonsumsi secara detil. Misalkan ataupun resep ataupun bahan makanan yang memang dibeli gitu ya. Misalkan pizza gitu. Responden nggak ingat tuh dia sosisnya berapa gitu. Jadi kita bisa pakai standar resep. Jadi kita bisa cari-cari resep dari buku ataupun dari internet gitu ya. Ini kesalahannya. Jadi ini contoh-contohnya URT-nya, terus persepsi terkait
URT juga atau dia seberapa kayak gitu ya, sama hidangannya juga ukurannya kayak gitu. Nah, ini weighing food record ya. Jadi yang lebih susah lagi malah dia menghitung kayak gitu ya, diukur pakai timbangan. Jadi yang pertama sama, jadi di briefing dulu kayak gitu, di briefing dulu respondennya gimana cara untuk mengisi formulirnya. Terus habis itu respondennya menimbang makanan sebelum dimakan. Kayak gitu. Menimbangnya pun juga harus misalkan dia ini pecel kayak gitu ya. Jadi nasi sendiri, terus dia toge-nya sendiri, terus dia sayur bayamnya sendiri kayak gitu. Jadi agak repot kayak gitu. Tapi itu juga sebenarnya memudah lebih ini loh, lebih spesifik itu juga datanya bagus sebenarnya, menghasilkan data yang bagus. Tapi memang membutuhkan komitmen dari responden ya. Nah, setelah sebelumnya diukur tadi ya, ditimbang dan dicatat. Nah, setelah makan ini juga ditimbang lagi kayak gitu. Kalau habis ya kita nggak perlu nimbang kayak gitu ya, karena kan ukurannya pasti sama ya sama yang sebelumnya. Tapi kalau ada sisa itu baru ditimbang. Misalkan ternyata nasinya sisa ataupun sayurnya sisa, itu harus ditimbang gitu. Nah, ini pakai rumus ini ya, kalau dia ada sisanya ya, jumlah makan yang dikonsumsi dikurangi jumlah makan sisa yang dikonsumsi. Jadi ini yang sebelum dikurangi yang sesudah, yang sisanya tadi. Nah, ini jumlah yang dikonsumsi gitu ya. Setelah formulir weighing food record diisi oleh responden, petugas itu mengumpulkan dan juga menganalisis zat gizinya. Tadi kan sudah gramnya sudah ada ya di sini ya, karena di sini kan ditimbang ya. Jadi pas sudah dikumpulkan, petugas tidak lagi mengkonversi ke gram. Jadi hanya langsung dianalisis dan juga bisa jadi mengkonfirmasi ya, misalkan ada data yang sekiranya peneliti bingung kayak gitu ya terkait URT, terkait gramnya atau terkait nama produk misalkan, ini bisa ditanyakan ke respondennya gitu. Ini kuesioner weighing food record-nya. Waktu makan, nama hidangan, terus ini bahannya di sini, cara pengolahan tadi sama gitu, fungsinya supaya untuk tahu ya dipakai minyak atau enggak, terus dia konversi mentah matangnya gimana gitu, beratnya gramnya. Jadi di sini sudah nggak pakai URT lagi karena kan diukur ya. Jadi ini berat hidangannya berapa kayak gitu ya. Ini yang sebelum kita konsumsi. Terus habis itu sisa makanannya berapa nih kalau ada sisa. Kalau nggak ada sisa tinggal distrip-stripin jumlah makanannya ini adalah, kalau nggak ada sisa ya jumlah makanannya ini adalah berat hidangan yang sebelum dikonsumsi. Tapi kalau ada sisanya berarti jumlah makanan yang dikonsumsi ini adalah berat hidangan ini dikurangi dengan sisa makanannya. Begitu. Kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi kelebihannya dulu ya, hasilnya akurat karena ditimbang gitu. Terus yang kedua, menyediakan data secara kuantitatif sehingga jumlah asupan zat gizi responden dalam sehari dapat diketahui. Jadi karena kuantitatif dan dia ditimbang kayak gitu, jadi datanya itu lumayan akurat gitu ya. Nggak estimated, nggak memperkirakan ini berapa gram kayak gitu. Terus yang ketiga, dapat mengurangi bias yang disebabkan karena keterbatasan ingatan responden. Juga ya. Kekurangannya ini komitmen ya, gitu sama lah ya kayak estimated food record-nya. Jadi ya komitmen, terus bisa jadi makanan yang ditulis itu tidak semuanya kayak gitu ya, atau dia ngarang kayak gitu. Makanya perlu sekali untuk komitmen. Kayak gitu, komitmen responden terhadap penelitian ini kayak gitu. Ini yang membebani ya karena lama, karena dia harus menimbang kayak gitu, kejujuran kayak gitu ya, bisa jadi ternyata respondennya nggak nimbang nih kayak gitu, cuma oh ini nasinya berapa ya, oh 100 gram aja deh kayak gitu. Jadi dia sebenarnya nggak ditimbang kayak gitu. Makanya perlu sekali lagi kerjasama yang tinggi kayak gitu. Ini tidak cocok untuk yang buta huruf ya, karena harus menuliskannya gitu ya ke formulirnya. Terus membutuhkan waktunya cukup lama gitu pada proses pengumpulan data. Terus selanjutnya sebelum kita ke FFQ, ada yang mau ditanyakan?
Kalau nggak ada, ini FFQ. Jadi FFQ itu Food Frequency Questionnaire. Gitu ya. Jadi frekuensi makanan yang dia dilihat secara frekuensinya. Kayak gitu ya. 1 hari, harian, mingguan, bulanan, tahunan. Gitu. Jadi di kuesionernya itu kita tinggal centang gitu ya, dan itu bisa diisi oleh responden sendiri kayak gitu. Bisa diisi responden sendiri, peneliti menemani kayak gitu, atau juga bisa diisi oleh peneliti kalau memang misalkan kita ini ya, tingkat kepercayaan kita kurang gitu terhadap responden, takutnya dia mengisinya seenaknya gitu. Jadi kita bisa menanyakan nih kayak gitu. Kan kalau food frequency questionnaire itu dia dipisah-pisahin ya, dikelompokin gitu. Oh ini sumber karbohidrat, oh ini dia sayur-sayuran, terus ini buah-buahan, ini protein hewani, protein nabati, gitu. Jadi dipisah-pisah gitu. Nah yang perlu diperhatikan, jadi FFQ ini kekerapan ya. Jadi kan tadi ya ada harian, ada mingguan. Jadi ini dikonsumsinya secara waktunya tuh secara responden ini misalkan konsumsi nasinya ini dia mingguan atau harian nih, gitu. Karena kan nggak semuanya konsumsi nasi harian ya. Jadi kita bisa tahu kekerapannya, gitu. Nah, di FFQ ini kita bisa melakukan studi pendahuluan. Jadi misalkan penelitian kita itu ingin melihat pengaruh protein hewani terhadap ini ya, konsumsi deskriptif aja lah kayak gitu ya. Ingin mengetahui konsumsi protein hewani kayak gitu. Nah, berarti di formulir FFQ-nya kayak gitu, kita hanya mencantumkan bahan-bahan dari protein hewani. Bahan yang dia tunggal gitu ya, misalkan dia telur kayak gitu ya, ataupun dia ikan, ataupun bahan yang sudah jadi menu kayak gitu ya, misalkan dia bakso, terus misalkan apa ya, sate kayak gitu, atau yang dia campuran kayak gitu ya, itu dimasukkan juga di daftar makanan dan minuman. Terus kita kelompokkan kayak gitu ya. Terus di sini ada periode waktu lamanya. Nah, ini pasti ya, ini bisa sama kayak gitu. Harian, dia mingguan, terus dia bulanan kayak gitu. Nah, itu kita bisa nulisannya berapa kali kayak gitu ya di kolomnya. Hariannya dia berapa kali? Oh, 3 kali. Terus dia mingguannya berapa kali? Ini berapa kali ya. Tapi biasanya tuh di kolomnya itu dia ada tulisannya gitu ya. Ukurannya juga ada besarnya, misalkan dia sedang, kecil, besar gitu ukuran porsi makanannya juga dimasukkan. Jadi kalibrasi dengan metode lain maksudnya ini bisa ada metode lain untuk memverifikasi. Itu biasanya 24-hour recall, memverifikasi kekerapannya. Oh ternyata ini dia sering konsumsi daging nih, kayak gitu. Dalam konsumsi dagingnya mingguan, gitu. Nah diverifikasi nih, kayak gitu. Di 24-hour recall, gitu. Ini benar sering konsumsi daging nggak sih, kayak gitu. Atau dari variasi makanannya ini sesuai nggak sih dengan yang disebutkan pas waktu FFQ, kayak gitu. Ini mengukur kecenderungan ya, jadi ini lebih banyak konsumsi apa, misalkan dia semua kelompok makanan dimasukkan, jadi bisa mengukur kecenderungan, oh ini sumber karbohidratnya, respondennya sering konsumsinya nasi putih, untuk protein nabatinya dia sering konsumsinya tahu, untuk protein hewaninya dia lebih sering konsumsi ikan, kayak gitu, jadi kita bisa mengukur kecenderungan. Diagnosa dini ini kalau dia berhubungan sama penyakit itu bisa gitu. Terus yang ke-8 pada individu atau kelompok yang beresiko juga bisa ya. Jadi mengapa kita perlu studi pendahuluan? Jadi kita tujuannya ini mau mengukur apa nih? Yang mau kita lihat tuh apa? Gitu. Yang ke-9 instrumennya diuji coba. Ini sama kayak 24-hour recall tadi ya. Jadi di trial kayak gitu, try out gitu ya di lapangan dengan karakteristik yang sama tapi bukan respondennya yang diambil yang mau kita teliti. Misalkan anak sekolah tadi, anak sekolah A, subjeknya kita, nah kita ngambilnya itu anak sekolah B.
skor konsumsi pangan. Jadi kita nanti belajar mengenai skor ini ya, apa sampai lupa sih saya. Ada skor variasi makanan kayak gitu ya. Jadi misalkan dia skornya di atas 7 atau di bawah 7, di atas 9 atau di bawah 9 kayak gitu. Terus selanjutnya kelompok literasi rendah. Nah, ini bisa melihat juga, kita bisa melihat ya kayak gitu. Kira-kira ini maksudnya kelompok literasi rendah itu ketika kita menunjuk responden, bukan menunjuk responden ya. Jadi kan tadi formulir itu kan bisa diisi sendiri oleh responden ya, gitu. Jadi kalau ke kelompok yang memang dia misalkan buta huruf ataupun dia agak susah kayak gitu ya dalam menerima informasi kayak gitu. Nah, itu kita bisa menuliskannya sendiri kayak gitu ya, menuliskan apa yang dikonsumsi oleh responden. Jadi kita tanya gitu ya, Ibu konsumsinya sehari-hari itu kalau untuk sumber karbohidrat, misalnya nasi itu dia apa Bu ya, harian atau mingguan Bu ya, gitu. Jadi kita menanyakan kayak gitu ya. Jadi tidak diisi sendiri, takutnya nanti datanya juga tidak akurat kayak gitu. Yang ke-12 bisa dilakukan interview langsung ya, kayak gitu ke respondennya. Nah, ini contoh penerapan FFQ ya, jadi risiko konsumsi kafein terhadap kasus lumpuh otak juga bisa. Nah, ini tadi sumber lauk hewani terhadap menstruasi, jadi pengelompokan makanannya itu dia tidak semuanya ditaruh di FFQ, tidak semuanya dimasukkan di FFQ kayak gitu. Langkah-langkahnya yang pertama menyiapkan daftar bahan makanan yang diukur. Jadi apa saja nih yang diukur? Jadi bahan makanannya ini bisa didapat dari literatur review. Jadi misalkan sumber-sumber protein itu apa saja sih kayak gitu. Sama kita bisa mendapatkan food list-nya yaitu dari 24 Hour Recall. Jadi misalkan kita ini istilahnya tuh ada studi pendahuluan. Nah, di studi pendahuluan itu kita recall nih ke responden yang mau kita gali gitu. Nah, kita bisa melihat jenis-jenis protein yang dikonsumsi nih kayak gitu. Jadi ini apa saja yang sering dikonsumsi kayak gitu. Oh, ini dagingnya ternyata di sini lagi sering daging lembu misalkan ya. Oh, biasanya tuh kan daging sapi ya, tapi di sini tuh lebih sering lembu kayak gitu. Berarti kita masukkan di situ daging lembu. Contohnya seperti itu. Nah, ini lakukan perhitungan terhadap data yang didapatkan. Jadi kalau FFQ ya, FFQ itu hanya mengukur kekerapan saja. Jadi kita bisa mengukur skornya. Jadi skor konsumsi pangannya tuh dia bagus atau tidak, gitu. Setelah itu dibandingkan dengan hasil akhirnya. Nah, ini ya. Jadi kalau ini FFQ bukan semi FFQ ya. Nah, ini. Jadi ini di sini tuh ada misalkan dia langsung ditulis gini ya. Oh, ini hariannya lebih dari 3 kali. Ini 1 kali per hari. Ini 3 sampai 6 kali per minggu. Jadi kategorinya bisa seperti ini gitu. Terus ini juga biasanya tuh ada ukurannya juga ya, sedang, terus apa. Terus ini ada skor-skornya nih. 50, 25, 15, 10, 5. Gitu. Misalkan nasinya ini ya. Ini dia dia lebih dari 3 kali sehari. Terus habis itu kita total tuh setelah kita udah selesai nih, kayak gitu makanan pokok, terus dia lauk nabatinya apa, buahnya apa, kayak gitu. Nah, kita diskor nih, diskor konsumsi pangannya, kayak gitu. Kita jumlahin, oh ini apa yang dia lebih dari 3 kali itu 1, 2, berarti dia 100. Begitupun juga ini nanti di total nih. Di total di sini berapa? 325. Nah, terus ini dibandingkan dengan median dari semua responden. Gitu ya. Teman-teman udah tahu lah ya cara menghitung median ya. Bisa pakai Excel juga, bisa pakai kalkulator juga kayak gitu. Lebih hematnya pakai ini Excel gitu ya atau SPSS juga bisa. Nah, kalau dia lebih dari median populasi, misalkan mediannya 300 gitu ya. Nah, ini kan 325, berarti kan lebih dari median populasi ya. Berarti dia skor konsumsinya tuh bagus.
Tapi kalau dia di bawah 300, misalkan dia 280, berarti dia skor konsumsinya tuh tidak baik kayak gitu. Nah, yang saya bilang tadi sebenarnya bukan skor ini ya, yang di bawahnya 7, di bawahnya 9 kayak gitu. Itu skor-skor ada lagi kayak gitu ya. Dia hanya menghitung, misalkan menghitung jenis makanannya gitu, variasinya aja. Jadi bukan yang seperti ini kayak gitu. Nanti kita bahas setelah UTS ya, skor seperti itu. Terus kekurangan sama kelebihannya. Jadi kelebihannya di sini karena dia serapan ya, dia lebih ke kualitatif sebenarnya. Kelebihannya relatif murah dan sederhana. Jadi apalagi kalau yang ngisi respondennya sendiri ya, itu lebih memudahkan lagi kayak gitu. Tidak membutuhkan latihan khusus. Kekurangannya tidak dapat menghitung zat gizi sehari. Jadi karena dia kualitatif, dia kekerapan gitu ya. Jadi dia tidak bisa menghitung zat gizi gitu sehari. Terus dia cukup menjemukan bagi pewawancara jika dia tanya langsung ya. Gitu. Karena misalkan dia daftar bahan makanannya banyak banget nih, jadi kan tanyanya itu kan lama juga ya. Gitu. Nah ini perlu percobaan pendahuluan ya untuk menentukan jenis bahan makanan yang akan dimasukkan dalam kuesioner. Jadi tadi untuk menentukan food list itu bisa dari literatur review, jadi kita bisa melihat jurnal gitu, ataupun kita bisa recall, ada studi pendahuluannya, ya. Nah ini semi FFQ ya. Kalau tadi FFQ itu hanya kekerapan, jadi tinggal centang. Nah, kalau di sini dia ada portion size-nya kayak gitu. Nah, ini ya. Jadi di semi FFQ itu dia ada porsinya kalau di sini ya. Ada porsinya nih, 1/4 gelas, terus 4 buah, kayak gitu. Nah, ini juga satu porsinya ini kita bisa melihatnya gitu dari survei juga bisa ya. Misalkan rata-rata di sana kalau konsumsinya itu dia 1 piring gitu atau 2 piring misalkan. Nah, itu bisa juga dari survei atau dari literatur review juga untuk menentukan satu porsinya ini gitu. Atau ini juga ini tuh ditanyakan ya, maksudnya ya, salah kayak. Ini tuh ditanyakan gitu. Jadi misalkan nasinya itu berapa nih yang dikonsumsi? Oh 100 gram gitu, 100 gram yang dikonsumsi atau 3/4 gelas gitu. Sama kayak yang ini nih. Kalau ini kan ditanyakan, kalau ini dia yang ini diduluin ya porsinya ya. Kalau ini dia hampir sama kayak recall ya. Jadi dia di sini harinya itu misalkan dia tiga kali sehari kayak gitu. Terus dia sekali makan tuh berapa kayak gitu. Oh dia 2 piring kayak gitu. Jadi respondennya itu hanya sampai bilang ke URT. Jadi sama kayak food recall ya kayak gitu. Jadi yang mengkonversi tadi, yang konversi itu ke gram itu dia adalah yang wawancara. Jadi bisa lebih mudahnya pakai formulir yang seperti ini ya, kayak gitu. Kalau seperti ini nanti takutnya dia bingung, kayak gitu ya. Terus sebelum kita ke dietary history ya, jadi teman kalian ada yang tanya kayak gitu. Jadi kalau untuk balita sama bayi itu respondennya itu adalah ibunya. Jadi kalau untuk anak sekolah pun sebenarnya itu ketika kita menginterview anak sekolah itu harus didampingi oleh ibunya. Karena kan kadang nggak tahu ya asupannya itu benar atau enggak kayak gitu. Jadi harus didampingi kalau anak sekolah gitu. Tapi kalau misalkan anak sekolahnya tuh sudah usia misal 10 tahun, 12 tahun kayak gitu kan sudah lebih bisa kali ya mengingat gitu. Tapi kalau dia masih kelas 1, kelas 2, kelas 3, nah itu bisa didampingi oleh keluarga gitu. Tapi kalau untuk anak bayi, balita, nah itu respondennya itu adalah ibunya, ibu balita. Kalau memang yang mengurus ibunya, kalau yang mengurus neneknya berarti neneknya. Jadi orang yang mengurus. Gitu.
misalkan ternyata paginya ibunya, terus habis itu neneknya, gitu. Berarti respondennya itu dua itu. Jadi kita menanyakan kedua orang yang bertanggung jawab atas konsumsi makan ibunya, konsumsi makan bayi atau balitanya itu. Gitu ya. Jadi respondennya itu memang disesuaikan dengan kemampuan dari, bukan kemampuan ya, karakteristik dari responden. Kalau memang belum bisa untuk berbicara atau belum bisa untuk mengingat, ya itu berarti orang yang bertanggung jawab yang mendampingi atau menjadi responden. Gitu ya, Emilia. Selanjutnya dietary history. Nah, prinsip dan langkah-langkah dietary history ya. Jadi dietary history itu di dalamnya itu ada waktu makan, nama hidangan, bahan hidangannya. Jadi detail dari nama hidangannya tadi ya, porsi acuan, porsi konsumsi, hari konsumsi, catatan diet. Jadi kalau catatan diet tuh misalkan dia ada alergi atau yang lain-lain kayak gitu. Ini pantangan ya. Jadi misalnya catatan diet itu dia ingin mengurangi apa kayak gitu ya. Terus dia alerginya apa gitu ya, terus deskripsi, dietary history, dan juga interpretasi. Nah ini bisa diisi, kalau yang bawah ini interpretasi ini diisi oleh pewawancara gitu. Nah, di sini metode penilaian konsumsi pangan yang didasari pada kebiasaan makan. Jadi dari namanya ya, dietary history gitu ya. Jadi kebiasaan makan dalam jangka waktu yang lama untuk menggali riwayat makan dari responden. Nggak bisa ya. Nah, ini metode dietary history ya. Jadi dia komponen pertamanya itu 24 hour recall, kayak gitu. Jadi komponen keduanya ini frekuensinya, atau komponen kedua ini adalah frekuensi penggunaan sejumlah bahan makanan dengan memberikan daftar yang telah ditetapkan untuk mengacu 24 hour recall. Jadi kayak FFQ gitu ya. Yang pertama ini dia pakai 24 hour recall. Terus habis itu dia dicek nih 24 hour recall-nya. Gitu. Menggunakan bisa juga FFQ gitu ya, modelnya seperti itu. Komponen ketiganya ini dia pencatatan konsumsi selama 2-3 hari. Jadi dia maksimal 3 hari ya, kalau dietary history. Langkah-langkahnya, jadi petugas menanyakan ke responden, menanyakan mengenai makanannya, kayak gitu ya, dalam 2-3 hari itu makanannya apa saja, kayak gitu variasi makanannya. Terus juga ketika misalkan dia hari khusus tuh maksudnya pas waktu ke kondangan, kayak gitu ya. Ingat bahwasanya ini tidak bisa dilakukan pas waktu puasa ya. Jadi 24 hour recall gitu itu tidak bisa dilakukan pas waktu puasa gitu, karena itu bisa apa namanya ya, under reporting jadinya ya gitu. Yang biasanya konsumsinya itu dia kalorinya 2.200, kalau di puasa itu kan menurun ya gitu. Dia makannya pun juga menurun gitu. Walaupun nggak semua responden seperti itu gitu. Tapi kalau puasa tidak boleh dilakukan recall. Jadi ketika kita misalkan kita cari responden gitu, ternyata respondennya tuh sering puasa Senin Kamis gitu. Kalau kita interview untuk weekdays-nya, kalau bisa itu menghindari untuk hari yang dipilih recall-nya itu Senin sama Kamis. Jadi nggak boleh interview hari Selasa dan juga Jumat. Gitu. Terus dia harus melakukan pengecekan data dengan mengajukan pertanyaan ke responden, gitu ya, terkait alerginya, terkait dia apa namanya dietnya, kayak gitu, pantangannya selain alergi, kayak gitu ya. Nah, ini contoh formulir DH ya. Tadi ya ada beberapa di sini ya, acuan porsi, terus dia porsi yang dikonsumsi kecil, sedang atau besar. Jadi ini dicentang ya di sini ya. Nah, ini sampai 6 hari ya. Jadi bisa 2-3 hari sebenarnya, ataupun misalkan seperti food
record tadi ya. Jadi dia bisa sampai 7 hari kayak gitu pengamatannya gitu ya. Nah, ini riwayat dietnya nih ada atau tidak. Jadi dia sedang melakukan diet atau tidak nih kayak gitu. Terus dia ini ya, maksud contohnya dia ada diet rendah kalori atau enggak kayak gitu. Makanan pantangannya ada atau tidak. Terus dia kondisi makanannya kayak gimana kayak gitu. Misalkan di sini dicentang nih, ini 1 2 3 gitu kan ya. Ini kan di pengamatannya di sini ya. Jadi misalkan bersama keluarga di sini. Ini dicentang 1 2 3 gitu ya. Oh, ini 1. Terus ini apa misalkan ini 2. Ini apa nih apa nih apa gitu. Atau bisa dicentang gitu ya sesuai sama ini. Oh, ini hari pertama dia yang ini 2. Terus habis itu dia hari kedua dia yang bersama keluarga kayak gini. Ini contohnya dia. Jadi ini misalkan nasi 1 porsi ikan bandeng gitu ya. Terus dia dicentang, dia kecil, sedang atau besar. Terus hasil pengamatannya misalkan hari pertama, oh ini ikan masak bandeng lagi, ikan bandeng lagi ukurannya sedang gitu. Jadi sedang. Terus yang ini dia besar gitu. Ini kan rata-rata ya, rata-rata yang dikonsumsi itu adalah sedang kayak gitu. Ini juga kecil ya, di sini kecilnya di sini ya. Ini nanti dicentang, ini berarti kecil kayak gitu. Jadi ini ukurannya kayak gitu ya. Nah, kelebihan dan kekurangannya di sini, kelebihannya itu dia memberikan gambaran konsumsi. Jadi kan dia selama 6 hari, terus dia gambaran konsumsinya itu maksudnya dia sehari-hari itu konsumsi apa nih dari jenis bahan makanannya tadi. Oh, dia sering makan protein hewaninya ikan bandeng kayak gitu. Ukurannya seberapa? Ukurannya sedang. Jadi bisa melihat histori atau kebiasaan makanan kayak gitu. Biayanya relatif murah kayak gitu ya. Jadi bisa diisi oleh responden sendiri ataupun bisa diisi oleh pewawancara ya. Terus dapat digunakan di klinik gizi untuk membantu mengatasi masalah kesehatan yang berhubungan dengan diet. Jadi kita sebagai nanti konselor ya bisa menggunakan itu untuk mengetahui kebiasaan makanan individu. Kekurangannya membebani pihak pengumpul data dan responden karena lama ya untuk waktunya, sangat sensitif dan membutuhkan pengumpul data yang terlatih. Sensitifnya itu bisa jadi karena waktunya yang lama kayak gitu ya, dan juga sensitifnya karena mungkin jenis bahan makanannya kayak gitu. Misalkan oh ini dia bukan bahan makanan ya, bahan makanan juga bisa. Misalkan dia ekonomi rendah kayak gitu ya. Kok di sini kok kelihatan aku ini banget ya nggak pernah konsumsi daging gitu misalkan. Nah, itu bisa menginformasikannya itu jenis bahan makanannya itu nggak benar kayak gitu, ataupun dia untuk apa ya, untuk porsinya pun juga dia bisa akurat bisa enggak kayak gitu ketika menginformasikan ke pewawancara gitu. Ini tidak cocok untuk survei besar, jadi walaupun murah ya kayak gitu, karena ini kan dia lama juga ya, jadi dia tidak cocok untuk survei yang besar. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, jadi ini penugasannya ya. Jadi ini melakukan simulasi 24-hour recall. Jadi ini bukan direkam suara ya, ini direkam video. Jadi direkam video. Terus file PDF-nya ini, file PDF dari hasil dari formulirnya itu, formulir 24-hour recall-nya itu, dia di-upload di Google Drive. Jadi minta tolong nanti PJMK-nya ini ya membuat folder gitu ya supaya teman-temannya nanti upload kayak gitu. Nanti bisa ditulis judulnya itu, judul nama filenya itu nama sama NIM gitu aja ya, nama underscore NIM kayak gitu. Terus yang untuk videonya nanti di-upload di YouTube. Nah, link videonya ini nanti ditaruh di bawahnya filenya ini. Jadi kalian kan bentuknya Word ya, awalnya di Word, nanti ditaruh di linknya nanti di bagian bawah, terus habis itu dikonvert ke PDF gitu filenya gitu. Dan juga dikumpulkan ke PJMK linknya gitu.
Nanti dikumpulkan maksimal 4 April ya, jam 5. Jadi video sudah diupload di YouTube kayak gitu. Terus filenya, formulir 24 hour recall-nya itu sudah di-upload di Google Drive kayak gitu. Nah, kemarin itu jadi kesalahan, saya selesaikan dulu ya.